Apalagi malam-malam waktunya orang tidur. Malam-malam tidur terus mendengar suara yang nggak karu-karuan, pasti orang juga emosi. Waktunya istirahat orang teriak-teriak juga emosi, akhirnya itu menjadi pemicu gesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan. Saudara setanah air, para sahabat podcast Korem Lelap Satu Diot saja ya, Kisah Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Rasta Sewakotama, abdi utama pada Nusa dan Bangsa. Ini salah satu tokoh hukum yang ada di Kota Madiun. Kesempatan hari ini Pak Kapolres Kota Madiun. Makasih Pak Terima atas kasih. undangannya. AKBP Suryono. Lebih akrab lagi kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan situasi, kondisi, terutama terkait dengan Kaptipmas di wilayah Kota Madiun. Para pemirsa sekalian, kita bincang-bincang sejenak, siapa sih AKBP Suryono ini? Pak Kapolres, ini sebelumnya kita bincang-bincang perkenalan dulu lah sama pemirsa yang ada di seluruh Indonesia nih. Siapa sih Pak Kapolres Kota Madiun ini, AKBP Suryono? Makasih Bang. Saya memperkenalkan diri, nama saya Suryono Tok. Kalau biasanya panjang Suryono Eko Prasetyo, Suryono Setiawan segala macam, saya hanya Suryono Tok. Suryono aja. Saya asli putra Malopati, kalau kerajaan bilang. Saya dari Bojonegoro, tepatnya di ujung selatan Bojonegoro. Saya sekolah dan juga bergaul kebetulan di Kota Ngawi, sehingga ketika sekarang berdinas di Madiun, saya tidak asing dengan Kota Madiun karena dulu sering jalan-jalan ke Kota Madiun. Ngawi dari kecil sampai sekolah, jadi sampai SMA saya di Ngawi. Kemudian tahun 2000 saya mendaftar Akpol dan lulus tahun 2003. Kemudian ditempatkan di Polda Riau, terus kemudian Kalimantan Timur, dan juga sempat ke Sulawesi Tengah. Kemudian tahun 2019 kami beralih tugas di Polda Jawa Timur, di Krimum dan juga Krimsus, terus kemudian terakhir menjabat sebagai Kapolres di Madiun Kota. Selama 1 tahun terakhir ini, sudah 1 tahun 2021 sampai dengan 1 tahun 2022 ini, Januari ini, kasus kejahatan Kaptipmas ya khususnya, itu yang paling menonjol apa ini Pak Kapolres? 2021 tindak pidana yang terjadi atau totalnya di Polres Madiun Kota ada 257. Nah, kemudian di tahun 2022 agak naik tindak pidana yang terjadi, kriminalitasnya agak naik karena mungkin 2021 itu masih pandemi Bang, sehingga tindak pidana berkurang. Nah, pada tahun 2022 ini meningkat agak tajam, 233 kasus. Dominasi kasus yang paling tinggi yaitu penipuan melalui elektronik atau penipuan lewat handphone, kemudian lewat media sosial. Itu ada 88 kasus, kemudian disusul pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan itu ada 60 kasus. Selain itu hanya tindak pidana ringan seperti penganiayaan, kemudian juga kasus narkoba yang sebenarnya masih di bawah toleransi lah dengan Kota Madiun. Terus kemudian tindak pidana yang terjadinya sebegitu, insya Allah tergolong aman gitu. Masih ringan kalau masih aman Bang. Nah, kalau paling sulit terselesaikan lah, paling sulit terselesaikan ini beberapa kasus itu yang agak pelik lah untuk penyelesaiannya. Itu apakah di bagian kejahatan IT, terus kejahatan umum atau khusus itu? Yang paling agak susah memang kita terkendala satu alat, kemudian yang kedua sumber daya manusianya, yaitu terkait dengan tindak pidana penipuan dengan
menggunakan IT atau media sosial, karena terbatasnya kemampuan daripada anggota yang memiliki kemampuan itu. Kemudian peralatan kita juga terkadang kalau tidak mampu, kita harus meminta backup dari satuan tingkat atas, dalam hal ini Polda, untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana yang menggunakan IT atau menggunakan sarana media sosial. Namun pada akhir tahun 2022 memang dari Polda sendiri sudah sering memberikan pelatihan kepada anggota kami terkait dengan penggunaan IT sebagai sarana kejahatan modern sekarang ini. Kalau dulu nyuri ya gampang, tinggal ngambil barangnya tinggal pergi. Kalau sekarang mencuri dengan menggunakan sarananya bisa media sosial maupun dengan menggunakan handphone. Ini yang memang kejahatan yang terus berkembang. Dalam hal ini polisi harus sebagai penyidik harus mengikuti perkembangan itu supaya tidak ketinggalan zaman daripada para pelaku kejahatannya. Nah, IT sendiri ini memang agak susah ya, berarti kau masih pinter penjahat lah gitu ini istilahnya masalah IT nih. Nah, ini yang susah terselesaikan. Memang beberapa kurun waktu terakhir ini saya dengar itu banyak ada yang tertipu terkait dengan IT yang sekarang ini yang lagi viral ini aplikasi undangan ya. Apa terjadi juga di Madiun? Kalau di Madiun sampai sekarang ini belum ada laporan. Belum ada laporan. Belum ada. Dan masih banyak tergolong manual, Bang. Karena kalau contoh kemarin tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu tidak ada yang menggunakan kunci T atau kunci palsu, tapi melihat motor nggak ada orangnya, kemudian tidak diisi kunci stang, langsung dibawa didorong pakai motor yang masih hidup dengan temennya gitu. Masih tergolong masih konvensional. Ya memang masih tergolong manual, tapi itu juga meningkat dari tahun sebelumnya dengan sekarang. Meningkat karena curanmor khususnya. Curanmor meningkat. Tapi karena mungkin kalau dari prediksi kami, dari analisa kami, karena 2021 itu pandemi COVID sehingga orang jarang yang keluar, jarang yang melakukan aktivitas. Nah, 2022 mulai dibukanya seluruh akses, diumumkan oleh pemerintah bahwa boleh bersosialisasi tetap dengan protokol kesehatan. Ini sudah mulai ada peningkatan jenis kriminalitas di wilayah Madiun Kota. Angka tertinggi IT juga atau angka tertinggi di 2022 itu 80 perkara terkait penipuan lewat online, baik lewat handphone maupun lewat media sosial. Paling tinggi masih IT ya? Masih IT. Nah, memang penipuan lewat HP daring ini memang dari referensi yang saya dapatkan ini di tahun 2021 127 kasus terselesaikan. Dari 285 kasus laporan di tahun 2002, 256 laporan berhasil terselesaikan. Ini ya angka naik terselesaikannya juga banyak juga sih sebanding. Ini prestasi yang luar biasa. Tapi sampai dengan sekarang polsek-polsek masih menangani kasus ini, Pak Kapolres. Ketika ada laporan di polsek kami hanya ada 3 polsek yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, penanganan kasus, yaitu khusus di kota. Untuk 2 polsek yang di wilayah hukum Madiun Kota, namun berada di wilayah administrasi Kabupaten Jiwan dan Sawan, tidak menangani perkara, tapi boleh menerima penanganan awal ketika terjadi tindak pidana atau terjadi kejahatan. Sehingga ketika selesai dari polsek tetap nanti diarahkan oleh penyidik di tingkat polsek yang tidak menangani perkara dilakukan di Polres. Karena sumber dayanya, Bang, sumber daya anggota kita di 2 polsek ini kurang, dan memang ditentukan oleh satuan tingkat atas bahwa 2 polsek ini tidak melakukan penyidikan tindak pidana. Khusus 2 polsek itu. 2 polsek. Nah, memang rata-rata polsek ini AKP dengan ada yang kompol juga ada. Nah, memang terkait dengan tugas dan tanggung jawab memang kapasitas lain-lain lah ya Pak Kapolres, itu dari polsek satu dengan polsek yang lain. Di sisi lain juga tetap dituntut supaya segera mempercepat penyelesaian kasus, itu jelas pastilah itu tuntutannya pelapor pastinya. Nah, selain dari kasus-kasus kejahatan
selain penanganan kasus dan lain sebagainya, program andalan Pak Kapolres ini apa nih? Pak Kapolres Madiun Kota lah khususnya. Saya mempunyai jargon sehat, Bang. Sehat. Karena waktu ketika saya masuk ke Madiun Kota ini masih kurang sehat. Situasi bukan pandemi. kurang sehat, pandemi COVID, sehingga saya membuat jargon yang saya tempel di depan kantor saya itu sehat. Sehat. Tapi satu arti harfiahnya kita semuanya mudah-mudahan sehat, tapi secara singkatan kami singkat sebenarnya sehat itu S-nya adalah sopan, kemudian E-nya empati, H-nya humanis, kemudian A-nya amanah, dan T-nya tegas. Artinya bahwa selama kepemimpinan saya berharap seluruh anggota saya ketika melaksanakan dinas itu dapat bertindak landuk, bersosialisasi dengan sopan santun yang ini merupakan warisan budaya Jawa. Ini semuanya terus saya lihat orang-orang Jawa semua harus sopan santun ketika berhadapan dengan masyarakat, tapi juga humanis. Selain sopan dan humanis, juga memberi rasa empati kepada masyarakat yang datang, masyarakat yang ditemui. Namun tidak kalah pentingnya tetap tegas di dalam melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, ketika saya diberi amanah menjadi Kapolres Madiun Kota, tentu tantangan besar konon para senior dan para pendahulu yang di Polda itu menyampaikan bahwa di Kota Madiun tantangannya cuma satu, yaitu bagaimana menciptakan situasi yang kondusif karena sering terjadi gesekan atau bentrokan antar perguruan. Ini yang menjadi PR kami terbesar waktu itu, dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua daya dan upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif di Kota Madiun. Nah, terkait itu ketika datang memang saya langsung bersilaturahmi dengan seluruh tokoh perguruan, dan alhamdulillah memang di Madiun ini sudah ada paguyuban, Bang, paguyuban yang menaungi seluruh perguruan, 14 perguruan, 14 pendikar di Kota Madiun ini, dan acara rutin, Bang. Rutin setiap bulan ada kumpul yang tempatnya selalu berpindah-pindah dari misalnya dari Padepokan Winongo, besoknya ke Padepokan Trate, besoknya ke Padepokan Tapak Suci, besok ke Padepokan IKS, sehingga ini untuk menjalin tali komunikasi, tali silaturahim antara para pendekar di Kota Madiun, sehingga untuk meminimalkan benturan atau gesekan dari teman-teman para pendekar kita ini. Harapan saya memang itu, Bang, sebenarnya perguruan pencak silat itu memang warisan budaya leluhur kita. Betul. Dan harus kita junjung tinggi, harus kita lestarikan, tapi tidak kemudian tradisi-tradisi yang tawuran, tradisi-tradisi yang reng-rengan, player-playeran, konvoi, teriak-teriak, ini kan tradisi-tradisi yang kurang baik. Ini yang selalu saya himbau kepada seluruh ketua perguruan, para pendekar ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar ketentuan lah, di luar jati dirinya sebagai seorang pendekar. Kalau semuanya berjalan, ya insya Allah akan menjadi aman dan tertib. Dan alhamdulillah di tahun 2022 di Polres Madiun Kota tuh hanya ada 2 kali gesekan. Itu di tingkat kabupaten di seluruh wilayah Jawa Timur tergolong rendah, karena beberapa kota di wilayah lain, kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Timur itu sering terjadi gesekan. Dan alhamdulillah walaupun pernah terjadi 2 kali, saya selalu mengantisipasi dengan tetap menggelorakan semangat gotong royong, guyup rukun di wilayah Madiun Kota kepada seluruh pendekar yang ada di Madiun Kota. Memang di Madiun ini khususnya, baik di kota ataupun kabupaten, banyak yang berpesan memang konflik antar perguruan. Memang sebenarnya bukan konflik antar perguruan. Setahu kita ini ketua umum dan pengasuhnya itu rukun-rukun saja itu. Nah ini yang bentrok ini oknum lah, kita sebutlah oknum yang kebetulan berguru di suatu perguruan tertentu. Nah, kemarin dari segmen sebelumnya kita sudah pernah mengundang ketua umum PSHT dan pengasuh PSHW, di mana memang beliau menyampaikan
itu segelintir oknum yang bisa merusak kredibilitas atau nama baik dari perguruan. Nah, sejauh ini saya ada referensi kemarin Kapolres mengamankan beberapa motor ya, ratusan ya, lebih ya. Memang salah satu pemicunya di situ belayar-belayar di jalan. Pendelak-pendelik, lama-lama jadi ribut di situ. Ya salah satu itu memang salah satu pemicu. Dari lihat-lihatan aja apa kok akhirnya ribut. Nah, taunya lain perguruan ribut lah di situ. Nah, sejauh ini efektif nggak Pak Kapolres? Dari mulai silaturahmi antar perguruan, ada paguyuban 14 perguruan ya kita bahas kemarin di segmen sebelumnya. Sejauh ini di Kota Madiun lah khususnya, apakah efektif dan itu bisa menekan angka bentrok oknum satu sama lain dari perguruan dari tahun 2021, 2022 dengan sampai dengan sekarang ini? Sesuai dengan pengamatan kami, Bang, ini menjadi salah satu cara yang cukup efektif dan sangat efektif, Bang. Satu, terkait dengan silaturahim, paguyuban, muter seluruh perguruan. Yang kedua, kami lakukan tindakan tegas terhadap para pengguna motor yang brong, yang ini menjadi pemicu terjadinya bentrokan ataupun gesekan antar perguruan. Cukup efektif. Dari ketika terjadi pertama kali tahun 2022 bulan Februari, seingat saya terjadi gesekan di salah satu daerah di Madiun Kota. Awal mulanya selalu dari motor, motor yang diberi knalpot brong, kemudian mereka pawai atau konvoi muter-muter kota melewati wilayah basis salah satu perguruan, dan di situ akhirnya terjadi melempar batu dan akhirnya gesekan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, dengan adanya tindakan tegas dari kami Polres Madiun Kota terkait dengan penggunaan atau larangan motor brong yang masuk Kota Madiun ini cukup efektif, dan sampai dengan saat ini tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tidak timbul lagi gesekan antara perguruan yang diakibatkan dari penggunaan kendaraan bermotor yang brong. Kami kemarin seminggu terakhir ada mengamankan 215 kendaraan bermotor yang brong, dan kita lakukan tindakan tegas berupa tilang dan penyitaan motor, dan nanti kemarin sudah saya rilis melalui media sosial dan juga media cetak dan elektronik bahwa pengambilan motor pada saat nanti sudah selesai vonis dari pengadilan, tilangnya silahkan diambil dengan persyaratan satu, membawa knalpot yang standar dipasang di tempat, dan setelah itu baru boleh dibawa pulang. Knalpot brongnya disita ya, knalpot brong tinggal disita. Kemarin ada yang komplain, Bang, kenapa knalpot brong dijual kok kemudian ditangkapin polisi. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan batas toleransi daripada emisi kendaraan, ya, betul. Ya, batas toleransi kebisingan daripada knalpot. Ya. Ada alatnya, Bang. Kalau ada yang protes, monggo silakan. Ya, ya. Tentu kami tidak serta-merta melakukan tindakan hukum tanpa dasar hukum yang berdasar jelas. Hukum. Ya. Makanya ketika di start motornya pasang alatnya tidak memenuhi standar emisi, standar batas toleransi, ya kita lakukan penilangan. Itu yang kami lakukan, sehingga harapan kami silakan gunakan knalpot yang tidak merugikan orang lain. Ketika di jalan ini kan tentu banyak pengguna jalan lain, Bang. Tertiblah berlalu lintas. Ketika menggunakan knalpot brong kemudian pawai, arak-arakan, belayar-belayaran, itu tentu satu mengganggu pengguna jalan lainnya. Yang kedua, kalau dia melewati perumahan, melewati gang atau melewati jalan yang padat penduduk, itu juga sangat mengganggu telinga orang yang ada di situ lah, Bang. Asli itu. Apalagi malam-malam waktunya orang tidur. Malam-malam tidur terus mendengar suara yang nggak karu-karuan, pasti orang juga emosi. Waktunya istirahat, orang teriak-teriak juga emosi. Akhirnya itu menjadi pemicu gesekan antara yang kampung yang dilewati dengan orang yang lewat, gitu. Nah, kalau sini saya tanya nih, tangkepin yang udah pakai, kenapa tidak dikendalikan dari produsennya? Untuk di Kota Madiun itu tidak ada produsen terkait dengan knalpot. Yang ada adalah hanya penjual atau toko-toko yang menjual knalpot
brong ataupun knalpot standar yang motor. Nah, untuk regulasi terkait dengan penjualan knalpot memang belum ada diatur secara signifikan. Contohnya misalnya ketika menjual knalpot brong, misalnya barang berupa misalnya knalpot itu harus dilengkapi dengan SNI misalnya gitu. Nah, sampai sekarang belum ada kewajiban daripada perusahaan ataupun yang ini untuk membuat itu dengan kewajiban memberikan SNI pada barang yang dibuatnya. Ini yang menjadi kendala kami, sehingga para penjual, para toko yang menyediakan knalpot ini tidak bisa kami tindak secara hukum, kecuali nanti di tingkat produsennya, pabrik pembuatnya. Memang kalau di pabrik pasti ada persyaratan atau kewajiban perusahaan dalam rangka membuat produknya, mungkin ada celah hukumnya di sana, mungkin jadi bisa dilakukan. Tapi lokus deliktinya yang jelas kalau pabriknya tidak ada di Kota Madiun. Di sini hanya ada distributor dan juga para penjual, toko-toko penjual knalpot. Ini juga ditanyakan, kenapa kok enggak yang jual ditangkepin kok? Iya betul. Yang pakai pasti tanya motor. Itu orang-orang itu. Itu kendala kami di dalam rangka mau penegakan hukum. Nah, sekarang kalau mau dilarang itu ada dasar hukumnya, ada nggak untuk melarang distributornya di situ di Madiun? Tidak ada juga bang, itu masalahnya. Nah, di ketika itu digunakan di jalan raya, kalau ditangkepin kan gitu. Nah, tadi itu dasarnya adalah mengganggu kenyamanan, pemicu batas toleransi emisi ataupun tingkat kebisingan dari motor itu. Mungkin dalam hal ini kalau mungkin bolehlah menggunakan knalpot brong, tapi tempatnya mungkin di sirkuit, kemudian di hutan lah gitu. Ya, di hutan sana lah, sambil ngambil ngetrail lah gitu, sana off-road lah di sana itu. Kalau di kota memang ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Ya ini mungkin orang anak terusnya, khususnya anak-anak muda lah, mungkin belum tahu ini kondisi seperti ini. Batas-batas emisi di kota lah, khususnya di sini. Mungkin asal pakai kok suaranya enak, bisa pake, jadi perhatian orang pakai. Jadi batas emisi kalau kendaraan roda 2 yang cc-nya 175 ke atas, maka batas emisinya adalah 83. Itu yang batas toleransinya. 83 ya. 175 cc ke atas. 175. Ini tahun harus tahu nih. Yang pemirsa nih. 175 tahun ke 175 cc ke bawah, maka batas emisinya adalah 80. Ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah berkoordinasi dan pelatihan bersama dengan teman-teman lingkungan hidup terkait dengan penggunaan knalpot brong di Kota Madiun ini, sehingga ketika kami melaksanakan tindakan ataupun upaya paksa ini sudah memang ada dasar hukumnya, dan kami sudah berkoordinasi dengan para ahli lingkungan hidup yang ada di Kota Madiun. Jadi pembelajaran kita semua ini terkait dengan berapa cc motor, emisinya harus berapa. Di atas kalau 175 ke atas cc-nya emisinya sekian, di bawah 175 cc-nya sekian. Tapi sekarang rata-rata motor itu kebanyakan yang 175 cc ke bawah itu. Iya. Dan rata-rata yang kami lakukan penilaian itu semuanya melebihi batas emisi yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada alatnya bang, jadi ketika di starter alatnya taruh sudah langsung keluar angkanya. Yang pemiliknya juga langsung tahu aja, ini kamu melebihi emisi nih, kamu harus lepas ganti yang standar. Memang di sisi lain mungkin kesenangan lah buat yang memakai, tetapi sisi lain banyak mengganggu kenyamanan dan lain sebagainya. Pemicu gelut itu salah satunya, akhirnya jadi malah petaka buat yang lain. Nah, terkait dengan pemicu, memang beberapa kejadian-kejadian tawuran antar oknum-oknum perguruan itu ya karena kebetulan di wilayah Kota Madiun Kabupaten juga rata-rata ini kan anak-anak muda sampai tua itu kan ikut perguruan silat. Mungkin kalau ceritanya orang kalau dulu kecil tidak ikut silat dibully, dikena ini dan lain sebagainya. Akhirnya hampir 90% lah mungkin warga kota dan Kabupaten Madiun itu ikut silat. Nah, akhirnya sebenarnya keributan antar remaja, tetapi nama perguruan jadi ngikut.
Iya. Kurang lebih kan seperti itu nih Pak Kapolres nih. Nah, kenapa pemicu awal, kalau mungkin kenapa standar kan nggak bisa keluar suara besar lah gitu. Iya. Sejauh ini penyelidikan dari situ dominannya. Satu Hasil dari penyidikan. situ, kemudian yang kedua Tugu ya. Di Madiun dan Madiun Kota ini berhambur tugu-tugu Lambang-lambang perguruan. perguruan. Yang ini juga menjadi pemicu. Dulu sebelum kita berikan sosialisasi itu dilempar cat tugunya ribut, dilempar cat ke tugu-tugu itu nanti lapor polisi, dan ini akhirnya menjadi beban polisi untuk mengungkap kasusnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang tidak kalah pentingnya menjadi pemicu paling besar adalah media sosial. Iya. Contoh beberapa waktu yang lalu di wilayah Madiun Kota khususnya ada konten yang kalau orang melihat sangat menjadi pemicu besar dan marah besar. Ada konten entah itu tahun berapa terjadi nggak tahu, kemudian di upload kembali, iki lur dulure ade delok lur, mukanya berhamburan darah, berlumuran darah. Salah satu yang memakai atribut perguruan, dan akhirnya dari media sosial itu Timbul reaksi dan ajakan untuk ngedrop, istilahnya orang sini ngedrop ke perguruan lain, dan itu chat-chatnya bisa kita temukan waktu itu. Ayo jam sekian ngumpul di sini bla 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 bla, kita ngedrop ke sana. Nah, dasar itu kami sudah melakukan pencegahan sebenarnya, pencegahan untuk anak-anak tidak menjadi terprovokasi, tapi ya memang orang banyak susah anak-anak muda ini untuk diberikan pemahaman tetap terjadi, dan akhirnya mau tidak mau kami harus melakukan penegakan hukum, dan saya lakukan penegakan hukum, proses hukum sampai dengan saat ini sedang terjadi proses sidang di pengadilan. Nah, jadi satu kendaraan bermotor yang brong, kemudian yang kedua tugu perguruan, yang ketiga adalah media sosial ajakan atau provokasi lewat media sosial. Ini juga sangat meresahkan dan itu menimbulkan kegaduhan di kalangan para pendekar. Memang benar Bang, kurang lebih 90% lah masyarakat Kota Madiun dan kabupaten ini pasti mereka pendekar. Yeah. Karena 14 perguruan yang terbesar di Indonesia ini selalu pusatnya di markasnya di Madiun, memang di Madiun situ. dan Madiun Kota, sehingga memang keluarga besar Madiun dan Madiun Kota pasti 90% semuanya pendekar. Nah, harapan kita memang dengan banyaknya pendekar ini ada filosofi yang pernah disampaikan oleh Cak Nun ketika saya pernah melihat beliau ceramah dan memberikan penjelasan kepada salah satu penanya, bagaimana seharusnya seorang pendekar itu. Kalau pendekar itu gak golek musuh. Yeah. Bahkan pendekar itu kalau ketemu musuh takut, dan dia akan lari. Loh, kok lari? Kenapa kok harus lari? Loh, pasti menang kok, dia pendekar kok. Nah, gitu. Dan ini yang harusnya dijiwai teman-teman para pendekar dan pesilat di Madiun dan Madiun Kota, sehingga jangan mencari musuh lah gitu. Jangan mencari, mendatangi, mencari, menggerutuk. 1000 kawan terlalu sedikit, satu orang musuh terlalu banyak. Harus mempunyai prinsip seperti itu. 1000 kawan terlalu sedikit, tapi mempunyai satu musuh itu sudah terlalu banyak. Harusnya ini yang menjadi pedoman ataupun semboyan para pendekar kita inilah. Nah, ke depan mungkin kita akan berkoordinasi dengan TNI Polri supaya sebelum dilakukan sah-sahan, sebelum dilakukan mereka selesai melakukan latihan dan diangkat menjadi seorang pendekar atau pesilat, kita beri wawasan kebangsaan lah mereka ini, biar tidak lupa jati dirinya masyarakat kita yang guyup rukun, adem ayem, penuh dengan musyawarah, penuh dengan keakraban, supaya para anak-anak muda generasi penerus kita ini semakin lebih baik. Abang saya kan sebentar lagi Pak penerusnya mereka, makanya mereka ini harus menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk tidak
melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Cilik-cilik melanggar hukum segede ya tambah. Masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Sejauh mereka ikut, kalau enggak itu mungkin doktrin senior yang tidak baik juga ya. Kalau kita ada jiwa korsa, tapi dalam hal yang tidak baik. Tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang benar, seperti karena beliau kemarin dari ketua-ketua dan pengasuh, tidak diselesaikan secara hukum tapi mengajak, tapi dalam ini tidak baik, akhirnya jadi anarkis. Ini yang tidak bagus. Masih kecil, remaja, baru SMP atau SMA mungkin. Jauh ini mungkin yang paling banyak kasus hukum terkena ini SMA atau SMP-nya. SMA sudah kena hukum, akhirnya nggak bisa terbit SKCK, mau cari sekolah, cari pekerjaan susah. Akhirnya tambah bandel di situ. Nah, ini yang harus betul-betul dimengerti, harus bisa berwawasan lebih luas lah itu. Adik-adik kita semuanya, generasi penerus bangsa ini, nanti kalau budidaya tawuran harkatnya membela diri apa dulu, tidak tahunya terprovokasi medsos lama. Sudah pernah terbicarakan itu, yang lama diupload lagi, media cepatlah menyebar sana sini. Akhirnya menjudgment bukan orangnya tapi perguruannya. Ini ya tidak boleh. Sejauh ini memang Jawa Timur, khususnya Madiun dan sekitarnya, wilayah Mataraman lah ini, beberapa kali kejadian-kejadian yang kita memang sangat sayangkan. Kalau misalkan kemungkinan seperti ini, apakah ada tindak lanjut dari ranah hukum selain dengan penindakan hukum ya? Apakah ada kebijakan-kebijakan mungkin dari Forkopimda nantinya, atau bahkan sampai kemungkinan terjeleknya itu bagaimana Pak Kapolres? Jadi sebenarnya memang kami dari Forkopimda Kota, khususnya Kota Madiun ini sudah sangat kompak, baik Pak Wali Kota, Dandim dan juga yang lainnya, terkait dengan concern betul terkait dengan penanganan adik-adik kita yang para pendekar di Kota Madiun. Satu contoh, Pak Wali Kota sudah membuat kegiatan termasuk melibatkan seluruh pendekar yang ada di Kota Madiun. 14 pendekar dijadiin Satpol PP, 14 pendekar dijadiin pasukan Oreng. Dan ini harapannya beliau adalah supaya ini meminimalkan. Jadi mereka pasukan 17 gitu Pak Wali itu ada di Satgas itu. Satgas yang dipekerjakan oleh Pak Wali, ada di Satpol PP, ada di pasukan Oreng ya Pak bilang Oreng. Ini salah satu tugasnya juga untuk meredam teman-teman perguruan yang ketika ada gesekan, karena di situ lengkap ada 14 perguruan yang ada. Dan berencana juga nanti akan membuat tugu yang untuk mengantisipasi, nanti saya sampaikan, tugu-tugu yang juga menjadi pemicu daripada anak-anak ini terjadi gesekan. Tugu nanti akan memiliki lambang seluruh perguruan yang ada di Kota Madiun. 14 perguruan akan menjadi satu tugu yang menjadi ikon Kota Pendekar, Kota Madiun, Kota Pendekar, yang harapannya adalah ini menarik investasi orang datang ke Madiun untuk berlibur, berwisata religi dengan melihat tempat-tempat perguruan yang bagus-bagus di Kota Madiun. Ini tentunya akan menambah pendapatan daerah Kota Madiun dengan datang orang ke sini berbelanja, makan, minum dan lain sebagainya, nginep di Kota Madiun, yang menambah keramaian di Kota Madiun. Betul. Itu langkah dari Pak Wali Kota. Juga kami dan Pak Dandim juga melakukan kegiatan-kegiatan ke bawah, karena kalau melihat para ketua ini semuanya guyub rukun Bang, semuanya guyub rukun. Para ketua perguruan semuanya guyub rukun. Tingkat grassroots inilah yang sering terjadi gesekan. Kalangan bawah adik-adik kita ini sering terjadi gesekan. Nah, kami sudah perintahkan kepada seluruh Kapolsek, Pak Dandim juga sudah memerintahkan gabungan dan Koramil dan Polsek untuk selalu mengumpulkan pada ketua, ranting dan sub ranting. Harapannya mereka juga mengerti dan tahu kebijakan satuan tingkat atasnya, karena seperti yang kita ketahui para perguruan ini tidak seperti TNI Polri Bang, yang mempunyai jalur komando, jalur hierarkis yang sangat luar biasa. Kalau pimpinan sudah ngomong A ya ikut A semuanya.
pimpinannya ngomong B, semuanya B. Nah ini tidak terjadi di seluruh perguruan. Harusnya kan sendiko dawuh. Harusnya sendiko dawuh kepada senior maupun ketuanya, terlebih ketuanya. Tapi pengalaman kami beberapa gesekan, bentrokan, ketika terjadi bentrokan melibatkan ratusan massa, ketua ini ya kalau ngomong pun kasarannya mohon maaf gak dianggap, tidak dengerin gitu, suruh berhenti kadang-kadang nggak berhenti, suruh mundur kadang-kadang nggak mundur. Ini yang kita sayangkan. Harusnya para pendekar ini patuh dan taat kepada ketuanya, patuh dan taat kepada para seniornya, sesepuhnya, sehingga budaya leluhur kita yang tadinya guyub rukun ini menjadi timbul kembali. Kami di jajaran Polda Jatim setiap tahunnya memang diwajibkan untuk melaksanakan Kapolres Cup dalam rangka menjaring para atlet-atlet khususnya bela diri, pencak silat ini setiap tahunnya. Namun khusus di Madiun dan Madiun Kota ini agak riskan. Jadi kita tidak mengadakan karena sudah koordinasi dengan para sesepuh, wali kota. Ojo dulu nanti malah ribut bocah-bocah gunung gelanggang, nggak ribut metu ribut. Nah gitu yang kita pengalaman yang sudah mungkin begitu, sehingga ini menjadi trauma bagi kami. Padahal maksud kami itu baik Bang, daripada kelai gelut gak karu-karuan, kita buktikan di prestasi, kemudian biar berprestasi jelas. Ketika hari Bayangkara, Kapolri juga mengadakan di tingkat nasional, bahkan ada 3 orang atlet pencak silat yang diberikan beasiswa khusus oleh Kapolri terkait dia memang berprestasi di tingkat nasional waktu itu, juara 1, 2, 3 diberikan beasiswa oleh Kapolri. Nah harapan saya adik-adik yang memang pendekar dan pesilat di Madiun dan Madiun Kota ini, tunjukkan prestasi Anda, tunjukkan kemampuan Anda memang betul-betul di tempatnya, betul-betul di wadahnya. Jangan di pinggir jalan, jangan lempar-lemparan. Gunakan jurus Anda itu untuk betul-betul membuktikan bahwa Anda seorang pendekar yang mampu berprestasi, mengharumkan nama kota ini, mengharumkan nama provinsi, bahkan mengharumkan nama bangsa ini di tingkat internasional. Harapan saya seperti itu. Nah memang di sisi lain kira-kira ada fanatisme perguruan ditemukan tidak dalam saat-saat penyelidikan itu Pak Kapolres mereka? Saya lihat memang ada Bang. Jadi ada SPD Corps yang kalau menurut saya berlebihan dan salah penggunaannya. Semuanya saudara, semuanya dulur, itu harusnya ketika melihat situasi itu saling menolong, saling membantu. Jangan ketika hanya mendapatkan informasi yang sepihak, informasi yang sepotong, gara-gara satu perguruan, gara-gara satu alma mater, satu baju, ini sudah melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran. Contoh si A dipukul si B. Ini ada kemarin laporan di tempat saya Bang, ini sama-sama tukang parkir, sama-sama tukang parkir, kemudian mungkin karena kecemburuan yang sip malam kok rame, sip siang kok sepi, akhirnya terjadi cekcok dan dipukul, salah satunya dipukul. Lapor ke polisi dan ada yang menelpon saya, itu antar perguruan harus diwaspadai. Ya aneh, podo tukang parkir kok dibawa-bawa atribut perguruannya. Harusnya kan tidak seperti itu. Ya sudah, itu tidak pidana murni, serahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses hukum, selesai. Tidak usah dibawa-bawa sampai yang mukul itu misalnya orang A, yang dipukul orang B, ini tentu akan memicu lagi. Kalau dimuat di media sosial, darah-darah orang kita, dulur kita dipukul, saudara kita sudah akhirnya menjadi ribut lagi. Nah, oleh karena itu kebanggaan diri yang ada harus kebanggaan yang fanatisme itu ya fanatisme yang berlebihan. Jangan terlalu berlebihan, tidak usah berlebihan. Toh kalau kita hebat, orang juga akan tahu. Tidak perlu menunjukkan bahwa saya orang hebat, saya orang kuat, saya orang pintar, orang juga akan melihat ketika itu. Tunjukkan aja prestasinya, tunjukkan prestasimu itu di gelanggang,
tunjukkan prestasimu tuh di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Itu tidak perlu pengakuan lah, orang juga akan tahu bahwa kita orang hebat, orang kuat, orang berprestasi. Tidak perlu diumumkan, maksud saya seperti itu. Iya, memang kalau ada mungkin putra Indonesia sendiri ada berjuang di gelanggang internasional, terus kan tarung bebas kan, atau nggak taunya dasarnya pencaksilat kan kita ikut bangga juga lah. Wah, ternyata basicnya pencaksilat kita warisan Indonesia sendiri, bukan dari negara-negara lain. Nah, ini yang kita sayangkan betul-betul, adik-adik terutama yang masih muda-muda, bagaimana bisa berpikir jernih, bisa berpikir, oh ini nanti kalau kita anarkis akhirnya semua barang-barang fasilitas umum dirusak semuanya. Nah, ini bisa tersangkut masalah hukum. Nah, akhirnya image-nya tetangga, pikirannya orang itu kalau mau sekolah dan lain sebagainya akan terbawa ini. Wah, ini pernah tersangkut masalah hukum, pernah tersangkut hal-hal yang tidak baik. Akhirnya kan stigma jadi jelek. Makanya dari itu berpikir jernih, berpikir yang logis. Sekiranya ini tidak baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan, jangan dilakukan. Apalagi tersangkut masalah hukum, masuk penjara. Ini kan akhirnya bikin susah orang tua. Akhirnya yang gara-gara membela teman yang kurang tahu, kurang jelas permasalahannya lah ya. Hancur masa depan. Yang ini yang kita tidak inginkan ini. Yang kita selaku TNI Polri ini menghimbau kepada semuanya bagaimana menahan diri, utamakan pendekar. Kalau tadi bilang Cak Nun itu, kalau kita kita hebat pendekar, ditantang orang kita lari karena apa? Tahu kalau nanti kita gelut karena awakmu, kamu bonyok nanti. Makanya kita lebih baik menghindar. Kalau Cak Nun yang bilang tadinya. Nah, memang salah satu kota Madiun dan kabupaten ini ada di bentrok antar oknum lah yang kebetulan ini ikut dalam satu perguruan. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan khususnya pemerintah daerah ya Pak Wars itu. Ada usulan kemarin dari ketua dan pengasuh ini, ada pembinaan ya salah satunya sah-sahan itu, sebelum itu ada pembinaan wawasan kebangsaan, kemudian pelatihan yang ada tujuan dan manfaatnya supaya bisa mengarahkan mereka ini supaya tidak masuk pada jiwa korsa yang salah. Mungkin perlu dibahas karena kan memang butuh anggaran juga di situ. Nanti secara pelan-pelan kami akan bicarakan, dan Pak Wali Kota concern terhadap kegiatan pencaksilat ataupun para pendekar di Kota Madiun, karena itu menjadi aset daerah, aset kota yang harus dijaga dan dilestarikan supaya ini menjadi daya tarik kota-kota maupun kabupaten lain di seluruh Indonesia untuk datang berkunjung di Kota Madiun. Tentu ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama terkait dengan pembinaan para pendekar, para pesilat di Madiun dan Madiun Kota ini untuk lebih baik dan mengerti apa esensi seorang pendekar, esensi seorang pesilat yang benar, yang tangguh, sehingga tidak disalahgunakan. Memang agak repot. Mereka ini kan memang dilatih untuk gelut, Bang. Nah, itu. Jadi latihan ini untuk latih untuk gelut, Bang. Makanya gelutlah, kelailah di gelanggang yang benar, bukan gelut-gelutan di pinggir jalan itu. Awal kalau dulu sejarahnya dari Eyang Suryo, sesepuh pendiri pencaksilat khususnya di Madiun ini kan awalnya untuk membela negara melawan penjajahan Belanda yang pada saat itu kita belum merdeka. Seiring waktu sampai ke sini akhirnya melawan teman sendiri, bangsa sendiri kan, itu yang nggak boleh, yang salah. Itu yang salah. Maka ada salah satu tokoh yang menjadi pahlawan kan jadi seorang pendekar. Memang dulu pada awal mulanya dididikan untuk membela diri, untuk berperang membantu negara waktu itu meraih kemerdekaan, sehingga salah satu tokoh pahlawan kita itu ada seorang pendekar. Harapannya seperti itu. Nanti kami rapatkan dengan seluruh Forkopimda Kota Madiun terkait dengan para adik-adik kita ketika akan disahkan menjadi seorang pendekar, seorang pesilat,
supaya mendapat wawasan kebangsaan yang jelas sehingga tidak menyalahgunakan, tidak mengaplikasikan yang dipelajari itu pada hal yang salah. Tadi yang abang bilang sampaikan itu gelut di pinggir jalan. Jadi biar yang dipelajari oleh adik-adik kita ini tersalurkan pada tempat yang benar. Makanya nanti kalau memang situasi kondusif di Kota Madiun akan saya buatlah nanti pertandingan Kapolres Cup pencak silat, nah, gitu kan. Nah, silakan nanti bertarung itu. Takutnya bertarung negono aman metu gegeran. Wah, yang kacau itu. Itu sudah bolak-balik kan ini. Makanya teman-teman perguruan, wah, agak trauma juga mungkin di situ. Nah, ini yang harus dimengerti oleh semuanya ya, semua khususnya di warga Kota Madiun, terlepas dari para pendekar ataupun tidak. Jadi kalau ingin wilayah kita maju, satu, situasi dan kondisi kota itu sendiri, wilayah itu sendiri harus aman, keamanan, ketertiban, masyarakatnya juga bagus. Otomatis kan investor percaya, wah aman, menginvestasi di Kota Madiun ini aman. Aman, investasi masuk, PAD tinggi, semuanya terbangun, maju, menambah kesejahteraan warga itu sendiri. Nah, yakin di situlah itu. Nah, sejauh ini mungkin Kota Madiun juga mulai berbenah, baik segi dengan keamanan, ketertiban. Ipolek Sesudahan Kamnya lah dia. Kota Madiun ini insya Allah kita lihat perkembangannya juga semakin baik. Nah, di sisi lain dari tingkat keamanan ketertiban itu sendiri, Pak Kapolres ini bisa mengambil sampel supaya tidak terjadi kejahatan, khususnya di perumahan lah itu. Mungkin ada kasus pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Beberapa minggu kemarin pun kasus pencurian pagi ya ada ya juga ya, di daerah Taman itu juga. Nah, ini yang perlu diwaspadai bagaimana ini Pak Kapolres? Jadi memang aman itu mahal. Ya, aman itu mahal, aman itu penting, aman itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Kita contohkan ketika orang punya harta banyak, punya mobil mewah, punya istri cantik, nek saya gini Ukraina rasanya gimana? Gak enak, pasti nggak akan mending lungo kan gitu. Nggak enak, nggak bisa dirasakan semuanya itu. Oleh karena itu saya katakan aman itu mahal harganya dan ini harus tercipta di Kota Madiun. Sekarang ada di Kota Madiun ini, tadi kita kembali ke awal itu beberapa kasus-kasus kriminalitas yang mengganggu keamanan ketertiban ini, khususnya di Kota Madiun ini, dari mulai angka tertinggi kejahatan IT, terus kemudian pencurian dan lain sebagainya sampai yang terkecil. Nah, ini Pak Kapolres bisa berpesan kalau IT ini yang perlu diwaspadai apa? Apakah itu investasi bodong ataupun yang lain, penipuan berkedok apa? Ini kan perlu tahu juga ini warga masyarakat semuanya ini. Terus pencurian harus bagaimana perlu diwaspadai sampai hal yang terkecil pun. Ya, kalau penipuan lewat handphone rata-rata menawarkan menyampaikan sesuatu kepada pengguna handphone atau pengguna media sosial. Anda menerima hadiah dari PT bla 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 sekian puluh juta. Harap hubungi nomor sekian. Ini harusnya para masyarakat waspada dan sadar kalau memang tidak kenal, tidak pernah ikut undian itu, kenapa harus ngikutin. Ini yang kadang-kadang salah. Kemudian, itu masih ada seperti itu? Masih ada yang terjadi ya, dan buahnya itu Pak. Buahnya yang terjadi. Masih juga ya? Padahal itu modus lama sekian berapa tahun yang lalu ya? Modus lama padahal. Terus ada juga yang 10 tahun itu pun sudah ada itu. Masih lama. Apa namanya? Keluarga yang kecelakaan, musibah, masih ada juga. Ya, sampai ke kantor polisi juga itu akhirnya ada yang telepon seperti itu. Ini kan sudah modus lama banget, tapi masih ada juga terjadi. Orang percaya dengan itu. Yang paling sering adalah modus yang menawarkan investasi yang pengennya cepat lah. Sugih pengen cepat, pengen instan, pengen cepat sugih, pengen cepat kaya.
Nah ini yang perlu waspadai, karena kalau semua investasi itu kata Ketua OJK harus logis dan juga legal. Itu yang harus menjadi patokan ketika ikut berinvestasi lewat media sosial, lewat elektronik. Harus dua hal itu mutlak nggak boleh ditinggalkan, logis dan juga legal. Kalau logis nggak legal berarti pasti bodong, pasti ilegal. Udah, syaratnya harus dilihat betul. Kalau mau berinvestasi secara elektronik atau secara media sosial, dua hal itu yang pesannya Ketua JK, logis dan juga legal. Jangan sampai kelihatannya cepat sugih tapi ternyata dia ilegal, tidak ada izinnya, tidak ada payung hukumnya yang jelas. Ini sering terjadi dan kami ada beberapa laporan yang sudah kami tindak lanjutin, yang tersangkanya sampai sekarang masih menjadi DPO bagi kami. Ya, Pak Kapolres, ini yang kasus paling terbaru ini yang memang perlu diketahui publik ini apa nih ya? Mungkin dari IT ataupun yang lain, yang baru, yang aneh lah ini istilahnya ini. Kemarin ada pencurian, yang ini perlu orang berhati-hati lah. Sebagai pembelajaran ini. Modusnya kemarin dia ini kita tangkap ada 3 orang yang memang berkelompok datang ke tempat orang itu memakai dan mengaku sebagai pegawai Pemkot, ngajak ngobrol tuan rumahnya di depan rumah. Ternyata 2 pelaku yang lainnya masuk ke rumah dan ngambil barang. Kemarin yang diambil uang 4 juta. Ini yang sedang terjadi, yang agak-agak unik dan perlu diwaspadai lah. Jadi waspadalah kepada siapapun yang baru kita kenal, siapapun orangnya yang baru datang, dengan tidak menghilangkan rasa sopan dan santun kita sebagai sesama manusia, tapi harus tetap waspada. Karena contoh ini datang dari Solo mau ke Surabaya, mampir ke Madiun, ngajak ngobrol, lihat peluang 2 orang masuk ke rumah, ambil barang terus pergi. Ini karena dia ngaku pegawai Pemkot, waktu itu ngajak ngobrol ke orangnya itu orang Madiun juga sendiri, orang luar Jawa, orang luar Jawa nih ya di situ, yang kebetulan memang kepepet tidak punya dana untuk pulang kampung, sehingga dari hasil wawancara kami dan penyelidikan kami memang mencari dana untuk ya pulang kampung lah gitu, karena tidak ada punya uang. Itu modus paling gampang gitu ya. Dan saya tekankan di Kota Madiun saat ini aman, Bang. Aman dan kondusif. Sampai hari ini kasus-kasus yang menonjol tidak ada terjadi di Kota Madiun, dan harapannya saya meminta kepada seluruh masyarakat berperan serta semuanya kita bahu-membahu untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman, indah yang sudah terbangunkan oleh pemerintah kota di Madiun ini, itu dinikmati dengan aman dan nyaman oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Madiun maupun sekitarnya. Sudah ada lapor cepat ya? Ya, saya sudah menyebar nomor telepon saya di Simpang 4, di media sosial, di media elektronik terkait dengan nomor telepon saya. Kalau terjadi sesuatu silakan langsung hubungi saya. Segera kami tindak lanjutin, dan semua yang melaporkan melalui WA ke kami, informasi kepada kami, selalu saya segera tindak lanjut kepada satuan-satuan bawah saya yang harus menangani itu. Artinya semua keluhan masyarakat segera kita tindak lanjutin. Silakan komplain kalau ada anggota saya, personel saya yang tidak pas melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur, silakan laporkan kepada saya demi perbaikan dan juga kenyamanan. Evaluasi pasti tentunya ya. Ya memang Kota Madiun sendiri majemuk dari beberapa kecamatan, ini memang sedikit. Kalau kabupaten kan memang besar. Kota Madiun itu sendiri hanya beberapa kecamatan, dan tentunya menjadi ngumpulnya banyak orang di situ, baik dari dalam kota dan luar kota itu sendiri. Nah, Pak Kapolres, untuk selain kriminalitas itu, kemudian antisipasi dan lain sebagainya,
apakah Polres itu sendiri sudah ada konsep ini? Ini kan sudah mulai menghadapi tahun 2024, sudah ada langkah-langkah kontingensi atau yang lainnya supaya menjaga kondutivitas wilayah Madiun Kota khususnya di sini. Sudah ada warning atau bagaimana? Kegiatan-kegiatan kita sudah terencana mulai tahun kemarin, Pak. Jadi mulai dari rencana kegiatan dalam setahun berjalan ini, kemudian anggaran yang didukung untuk melakukan kegiatan-kegiatan selama setahun ini sudah terprogram, sehingga kami memang sudah tinggal jalan dan running mulai awal tahun ini seluruh kegiatan rangkaian dari Januari sampai dengan Desember. Memang dari tingkat eskalasi politik, ini adalah tahun politik, ini tahun pesta menjelang pesta demokrasi, tentu kita lebih maksimalkan lagi untuk menjaga situasi dan kondisi agar aman dan kondusif, sehingga saudara-saudara kita yang hendak berpesta demokrasi dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, dengan nyaman dan aman di Kota Madiun. Ya, tentunya TNI Polri tidak berpolitik, tidak politik praktis, netral. Nah, itu harapan kita semuanya menjadi suatu prioritas keamanan, khususnya di Kota Madiun sampai menghadapi tahun demokrasi nantinya. Nah, Pak Kapolres, sebelum kita mengakhiri segmen kita ini, padahal hari ini ya, ada segmen-segmen berikutnya kita. Insya Allah. Nah, mungkin pesan khusus nih pada para pemirsa sobat setia semuanya, khususnya Kota Madiun dan sebangsa dan setanah air. Apa kira-kira pesannya ini? Selalu jaga kesehatan, ya, karena saat ini pandemi belum pergi secara 100%, masih ada beberapa kasus. Hari kemarin tuh masih ada 110 kasus yang terjadi di wilayah Indonesia. Di Jawa Timur 18 kasus, namun alhamdulillah tidak ada kasus kematiannya. Jaga kesehatan, jaga diri, kemudian teruslah berprestasi, teruslah mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi bangsa dan negara. Semangat dan salam sehat selalu dari Kota Madiun. Oke lah. Oke, sobat setia Kisah Nusantara dimanapun Anda berada, kita sudahi perbincangan kita Kisah Nusantara ini bersama tokoh hukum. Ada pada kesempatan ini Bapak Kapolres Madiun Kota ya, Madiun Kota sudah meluangkan waktunya di sini. Terima kasih dan menjadi harapan kita semuanya Madiun Kota aman, kondusif dan terjaga. Keamanan terjamin, insya Allah kesejahteraan akan meningkat. Terima kasih sobat, ketemu lagi di Kisah Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.